Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Ahmad Ramdhani, NIM 2101044 dari kelas PAIB semester 5. Dosen pengampu Bapak Rudi Permadi, MPD, untuk mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Insya Allah di sini saya akan menerangkan sedikit tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Adapun tujuan untuk pembelajaran ini tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui tentang cara-cara penyembelihan hewan dengan benar dan sesuai syariat Islam. Yang kedua, agar menjadi makanan yang halal harus sesuai dengan syariat. Hewan dapat dimakan secara apabila ia sudah disembelih dengan benar dan diolah sesuai dengan standar kesehatan manusia. Untuk Islam mengajarkan bagaimana penyembelihan hewan agar halal dimakan. Yang terakhir, agar daging yang dihasilkan menjadi sehat, bergizi, dan berkualitas untuk dikonsumsi. Di samping itu, hewan yang disembelih juga tidak tersiksa karenanya. Selanjutnya, ada hewan yang halal dimakan. Yang pertama ada hewan darat. Hewan ternak, hewan yang diternakan manusia seperti kambing, kerbau, unta, ayam, dan kuda. Itu halal untuk dimakan. Yang kedua, belalang. Yang ketiga, ada hewan yang baik atau bergizi menurut ukuran syariat dan tidak kotor dan menjijikan seperti ayam, bebek, angsa, burung, dan lainnya. Yang kedua, ada hewan air. Semua jenis hewan yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, termasuk bangkainya, halal untuk dimakan, baik mati dengan sendirinya maupun yang dimatikan manusia atau hewan lain. Jika hewan tersebut mengandung racun, maka haram untuk dimakan karena membahayakan manusia itu sendiri. Oke, untuk yang selanjutnya ada hewan yang diharamkan. Yang pertama, hewan yang secara tegas diharamkan oleh Al-Quran, yaitu Al-Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, yaitu daging babi, hewan yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, hewan yang mati karena dicekik atau tercekik, hewan yang mati dengan dipukul, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena ditanduk hewan lain, hewan yang mati karena diterkam hewan buas, dan hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Kedua, hewan yang bisa hidup di dua alam dalam waktu yang lama, contohnya buaya, katak, penyu, yuyu, semacam kepiting, dan sebagainya. Yang ketiga, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah ular, kalajengking, anjing buas, serigala, burung elang, tikus, dan lain sebagainya. Yang keempat, hewan yang bertaring kuat. Contohnya seperti singa, harimau, serigala, anjing, beruang, monyet, dan lain sebagainya. Cara penyembelihan hewan yang dihalalkan. Satu, penyembelihan hewan secara tradisional. Pertama, penyembelihan harus seorang muslim. Kedua, sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Ketiga, hewan yang disembelih harus hewan hidup. Tentunya harus hewan hidup. Yang keempat, disembelih di lehernya dengan cara memotong atau memutuskan dua urat lehernya. Kelima, pisau yang digunakan harus tajam. Kalau tidak tajam, ya harus tajam. Caranya diasah dulu. Yang kelima, tidak boleh menggunakan kuku dan gigi dalam penyembelihan. Misalnya ada kuku yang tajam atau kuku apalah gitu. Terus ada gigi yang tajam juga. Karena tajam jadi bisa dibuat
penyembelihan. Nah itu tidak bisa ya, meskipun bisa tapi itu tidak disyariatkan ya, bukan tidak disyariatkan, tidak boleh, tidak boleh. Yang kedua, penyembelihan hewan secara modern. Petugas yang mengoperasikan mengoperasikan muslim, harus seorang muslim tentunya. Sebelum memulai menyembelih harus membaca basmalah. Mesin yang digunakan harus dipastikan tajam dan berjalan normal. Memotong lehernya hingga dua urat lehernya putus. Tidak boleh menyembelih dengan menggunakan setrum listrik atau menggunakan bahan-bahan kimia seperti racun. Hewan yang disembelih adalah hewan hidup. Praktek penyembelihan. 1. Pilihlah lokasi penyembelihan di tempat terbuka seperti lapangan atau halaman. Galilah lubang di tempat hewan tersebut disembelih untuk tempat darah hewan yang mengalir ketika disembelih. Kedua, persiapkan hewan agar ketika rebah kakinya menghadap ke kiblat. Yang ketiga, pastikan hewan yang ingin disembelih berada pada posisi yang baik. Usahakan hewan tersebut berbaring atau duduk seperti unta ya, duduk. Yang keempat, sebelum menyembelih bacalah basmalah dan takbir serta niat khusus akikah atau kurban. Kelima, potonglah dua urat nadi yang ada di leher hewan tersebut dengan pisau yang tajam. Asahlah terlebih dahulu pisau yang akan digunakan, yang ingin digunakan. Haram menggunakan kuku dan gigi meskipun tajam. Ya, yang saya katakan tadi, meskipun dia tajam si kuku dan si gigi ini tidak boleh ya, seperti itu dalam Islam gitu. Ya, untuk presentasi dari saya sekian, mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.